Jadi orang bermasalah itu apa? Orang yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kalau Bapak Ibu ingin tidak bermasalah, maka ikuti keinginan Allah. Bagaimana saya tahu Ustadz, Allah tuh inginnya apa atau tidak? Lihat saja, Ibu ketika menjalani ujian, kalau tenang berarti mengikuti keinginan Allah. Kalau khawatir berarti tidak mengikuti keinginan Allah. Karena tenang khawatir itu Ibu nggak bisa atur, betul? Saya tanya, Ibu lebih tenang banyak uang atau tidak punya uang? Apakah orang banyak uang tenang semua? Wah. Jadi Ibu pilih yang mana? Tidak punya uang tenang, banyak uang khawatir. Oh, gimana ini? Pintar-pintar Pak, dia nggak mau ngambil opsi penderitaan, nggak mau dia. Jadi yang keempat apa Bapak Ibu? Supaya kita dekat kepada Allah, bertakwa. Ya. Dan ternyata bertakwa itu mudah, Bu. Bertakwa itu mudah. Kalau Ibu mau lakukan ya, Bapak mau lakukan ya, ada salah satu sikap bertakwa itu mudah. Coba surat 3 133 134. Ibu mulai latihan aja kalau mau bertakwa. Ini jalani aja, Pak. 134. Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Baik. Orang bertakwa itu apa? Terus? Yaitu orang yang beriman baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Baik, kalau Bapak Ibu ingin bertakwa apa? Yang paling gampang? Memaafkan kesalahan orang lain. Kalau menahan amarah mudah atau sulit? Nah, makanya cari yang memaafkan aja. Kira-kira memaafkan kesalahan orang mudah atau sulit? Sulit juga. Aduh, terus lagi gimana mau bertakwa? Coba kalau menahan amarah, saya tahu kan agak sulit. Makanya nggak usah pakai opsi itu ya. Coba tolong Ibu latihan memaafkan saja. Gini, kalau Ibu susah, coba praktekkan seperti Abdullah bin Salam. Tahu Abdullah bin Salam? Dia salah satu sahabat Rasul yang Rasul itu bilang, wahai sahabatku, ini ada namanya ahli surga, namanya Abdullah bin Salam. Terus sahabatnya tanya, sudah meninggal? Belum, dia masih hidup, tapi Allah tetapkan ahli surga. Penasaran dong para sahabat. Akhirnya salah satu sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As, Rasul, bolehkah saya tanya kepada beliau, amalan apa yang sampai Allah tetapkan dia ahli surga? Silahkan, kata dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang ke rumah Abdullah bin Salam dan dia nginap 3 hari. Jadi kalau di aturan Islam Bapak Ibu, kita nginap berapa? Awas jangan seminggu, ngerepotin. Jelas. Akhirnya Amr bin As itu lihat, coba, wahai Abdullah, boleh saya nginap? Boleh, kata Abdullah kan. Akhirnya nginap. Dalam rangka apa? Dia penasaran amalan apa sih yang sampai dia dapat petunjuk bahwa dia jadi ahli surga, Pak. Padahal dia belum meninggal. Bayangkan. Dicek, sholatnya biasa saja, sedekahnya juga biasa saja, melakukan kerjaan juga tetap biasa saja. Sampai hari ketiga nggak nemu amalan apa. Akhirnya penasaran karena Amr bin As pengen tahu. Akhirnya Amr bin As bilang, wahai Abdullah, sebenarnya saya datang ke sini, itu tuh saya penasaran. Kata Rasul kamu ahli surga. Amalan apa sih yang kamu lakukan? Abdullah juga bingung. Amalan apa ya? Oh ya, ada amalan yang istiqomah yang saya lakukan. Apa? Sebelum tidur, saya selalu memaafkan kesalahan orang lain, dan saya pun tolong dimaafkan kesalahan saya. Jadi ternyata amalan memaafkan itu Allah sampai tetapkan dia menjadi ahli surga, padahal dia belum meninggal. Jadi saya tanya, Bapak Ibu mau maafkan? Mau? Kan sebelum tidur doang. Suami selingkuh dimaafkan? Jadi sebelum tidur itu
amalan Abdullah bin Salam itu dia selalu memaafkan. Jadi sebelum tidur 2 menit 3 menit, ya Allah, saya maafkan orang-orang yang menzolimi saya, dan saya pun tolong dimaafkan orang-orang yang mungkin saya terzolimi oleh saya. Itu selalu begitu, tiap semenit 2 menit. Lakukan ya. Ternyata ciri-ciri orang yang bertakwa itu mudah memaafkan. Toh nggak dimaafkan juga tetap ibu-ibu, bapak-bapak setelah meninggal. Pernah nggak? Mohon dimaafkan kesalahan si mayit kan? Tinggal bapak ibu pilih, ibu mau memaafkan setelah pas waktu bapak ibu masih hidup atau setelah jadi mayit, terserah. Maafkan aja ya. Udah, maafkan aja. Kan nggak perlu ketemu juga sebelum tidur ini. Kalau masih ketemu masih berat ya nggak apa-apa. Yang penting ibu sebelum tidur maafkan saja. Bisa ya? Bisa lah. Sampai Allah bilang dia ahli surga. Kalau luar biasa kan kalau begitu. Paham Bapak Ibu ini? Baik. Jadi cara mendekat kepada Allah ada 4. Ya. 1 tadi apa? Sholat. Tapi yang menyampaikan tadi ya praktek ya. Yang kedua apa? Ya. Yang ketiga? Baik, yang keempat, silakan. Cirinya orang bertakwa apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan besar kecil dimaafkan nggak? Nanti dulu. Kesalahan orang besar dan kecil tetap dimaafkan nggak? Kesalahan orang yang besar dan kecil tetap dimaafkan nggak semuanya? Tetap. Ibu memaafkan karena Allah atau karena orang itu baik? Udah, karena Allah saja. Bisa? Silakan praktekkan dan silakan rasakan. Ya, apakah hidup kita nanti semakin tenang atau tidak? Karena ternyata kata Allah, harta dan anakmu tidak akan berguna kecuali orang-orang yang membersihkan hatinya. Salah satu sikap orang yang membersihkan hati, mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Baik, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya itu dulu Bapak Ibu, karena kondisi tubuh saya kurang fit. Silakan. Pakai mic ya Bu ya, biar kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, memaafkan orang lain ya. Misalnya kami sudah bersama-sama sekitar 10 tahun, tapi kami selalu membuat kesalahan terus kepada saya. Ya. Membuat kesalahan itu kesalahan kecil, tapi saya memaafkan cuma. Saya ini. Ketika saya dekat sama dia, saya merasa tidak tenang, karena tidak nyaman. Ada yang toksik. Ya. Kata-kata yang membuat saya itu jadi Ya. Baik. Apakah ini teman dalam 15 tahun? Oh, teman-teman ya. Ya. Selalu bersama kemana-mana. Ya. Tapi salahkah saya ketika saya menjauh. Baik. Menjauh dari orang itu karena saya takut pikiran saya itu negatif. Ya. Ini salah apa enggak? Itu sih pertanyaannya. Baik, kira-kira menjauh mendekat kepada teman itu dosa atau tidak? Tidak. Bahkan karena niat ibu supaya daripada saya nanti terpancing emosi, lebih sebaik saya menjauhkan, niatnya baik. Karena saya masih belum bisa menerima bahwa ini semua atas izin Allah, maka saya menjauh. Silakan, nggak apa-apa. Karena hukumnya menjauh pun nggak ada masalah. Berarti tinggal cari apa? Cari teman yang lain. Kan gitu aja sebenarnya. Atau kata bahasa umumnya itu apa? Cari teman yang sefrekuensi. Itu radio sefrekuensi semua Bu. Gak apa-apa ya Bu ya. Karena tidak ada hukumnya mau menjauh mendekat pun itu dosa nggak ada. Nggak ada hukumnya. Tapi kalau memutus silaturahmi jangan ya. Tapi kalau mau menjauh mendekat dalam rangka biar tidak terpancing, biar tidak emosi itu boleh, silahkan. Paham ya Bapak Ibu? Baik, silakan. Ada lagi. Oh, menyambung pertanyaan, silakan. Itu kalau teman kan menjauh. Ya. Kalau apa? Saudara toksik. Nah, saudara
Saudara tuh satu rumah atau beda rumah? Ya sama aja, nggak apa-apa. Yang penting kata kuncinya cuma satu, jangan memutus silaturahmi, itu aja. Kalau ingin menjauh silakan saja. Ya membatasi silakan ya. Karena saya juga berbicara ini realita, bukan kalau misalnya idealnya ya harusnya teman-teman yang begitu tuh sebagai masalah atau sarana latihan sabar. Harusnya begitu. Cuman kan Bapak Ibu tetap tiap orang beda keyakinannya, beda pemahamannya, makanya sudah kalau menjauh saja dulu. Mungkin ada Ustadz ini dijadiin sebagai sarana latihan sabar, boleh kan gitu aja kan. Itu teman, itu saudara. Kalau suami gimana menjauhnya? Kan nggak bisa. Maka suami itu secara suka tidak suka, ibu set mindsetnya bahwa ini buat saya latihan sabar, gitu ya. Misalnya suami tiba-tiba marah-marah, ibu terima atau tidak? Mau terima tidak terima itu tetap suami ibu, mau gimana? Berarti tidak ada pilihan kan? Maka pilihan ibu mau menerima dengan ikhlas atau tetap sakit hati dengan apa yang dia omongkan. Kira-kira kalau Allah nyuruh ibu tuh menerima atau sakit hati? Tapi kenyataannya biasanya ibu sakit hati atau menerima? Jelas ya ibu-ibu? Baik, silakan, ada pertanyaan lain? Ya silakan. Yes, sir. Jadi memang ini adalah hidup ini kan pilihan kita dalam bersikap. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah banyak nanya ke Ustaz ya, tapi kadang-kadang saya tanya ganggu sampai saya sholat kayak itu nanti selalu ganggu. Karena orang itu terus saya pakai uang bank, jadi setiap saya mau bayar uang itu rasanya sakit. Oh iya. Itu susahnya gimana tuh? Saya tanya ibu ya, ibu mau sakit mau tidak tetap ibu yang bayar nggak? Mendingan masalah itu dijadiin pahala atau dijadiin masalah? Benar. Karena ketika ibu benar-benar memang sudah tidak ada pilihan, kan ibu yang bayar kan? Karena memang tidak ada pilihan, kalau saran saya mendingan jadi pahala. Kenapa? Biar Allah ganti. 42 ayat 27. Nanti ibu tinggal niatnya dirubah aja. Silakan. 42 ayat 27. Silakan Mas Fadil. Ayat 42 ayat 27. 42 ayat 27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat dengan luas batas sendiri. Bukannya itu. Mohon maaf. 34 ayat 39. Mohon maaf. 34 ayat 39. Nanti ibu praktekkan ya, biar nggak jadi masalah. Sayang bu, toh kesal nggak kesal juga ibu yang bayar kok, ngapain jadi kesal juga. Surat Sabah 39. Jadi ibu nanti niatnya ini tolong diluruskan biar ibu nanti benar-benar Allah ganti nanti. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Oke, terus? Dan apa saja yang kamu infakkan? Apa saja yang kamu infakkan karena Allah, bukan karena teman, bukan karena jengkel, apa? Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki. Allah akan ganti. Allah ganti itu 1 atau 10 minimal. Coba praktek. Toh ibu kesal juga tetap ibu yang bayar kok. Lebih baik ibu niatkannya, udahlah saya berinfak kepadamu ya Allah, saya jalani ini. Maka lihat Allah ganti atau tidak. Harusnya Allah ganti. Cuman setan nggak terima. Ibu tetap dibuat jengkel. Ngapain berinfak sambil jengkel? Sama-sama tetap ibu yang bayar. Lebih baik infak jengkel atau infak ikhlas? Berarti yang diganti yang mana? Lepaskan aja udah. Pasti Allah akan ganti. Kenapa Allah pasti ganti? Karena Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Surat 30 ayat 6. Dah, ibu fokus aja gitu. Surat 30 ayat 6. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Berarti pasti ganti kan harusnya? Bagi siapa? Yang ikhlas atau yang kesel? Tapi lihat komanya kata Allah apa? Tapi banyak orang yang belum paham. Tolong ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan rugi 2 kali, udah uang keluar nggak diganti, terus buat apa? Baik kalau begitu. Ada pertanyaan lagi terakhir?
Oh, silakan. Yang belakang Mas Diki. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Islam Mulyatno, ini bertanya, Ya. kita bahwa berserah diri pada Allah, tapi harus tetap ikhtiar. Gimana Pak? Berserah diri pada Allah yang baik tidak, dan berserah diri pada Allah yang tetap ikhtiar. Baik. Nah, dalam ikhtiar itu kadang kita harus ambisi, ya, tapi jika Allah bukan jalan, kita harus berambisi menjaga manusianya. Nah, Ya. kadang kita terjebak dalam ego, mencari pengakuan. Nah, ini bedanya. Baik. Menjaga hati itu kan susah. Bagus. Sedang memberikan harus berambisi bahwa ini harus lebih baik. Tapi di bawah sadar kadang-kadang hati itu harus buktikan. Nah, saat harus membuktikan itu terjebak ego, Pak. Bagaimana cara menjaga hati, Pak? Baik, Bagus. Saya tanya dulu ya, jujur ya. Bapak Ibu selama ini ikhtiar tujuannya hasil atau ibadah? Yang Bapak maksud tuh ego itu adalah karena semua orang biasanya tujuan ikhtiar adalah hasil. Wajar. Tapi pertanyaan saya, yang benar itu tujuan ikhtiar hasil atau ibadah? Ibadah apa sih yang kita lakukan supaya saat ikhtiar itu kita sesuai keinginan Allah? Ternyata Bapak Ibu disuruh ikhtiar itu agar Bapak Ibu bertawakal. Apa tawakal itu? Berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi harus maksimal? Harus. Tapi ketika hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, fungsi Bapak Ibu menerima atau kecewa, Pak? Menerima atau kecewa? Kenapa Ibu Bapak bisa menerima? Karena dari awal Bapak Ibu berserah diri di awal. Kalau Bapak Ibu niatnya tidak bertawakal, Bapak akan terjebak dengan ambisi, dengan ego. Makanya tadi saya bilang, jujur saja, manusia itu ikhtiar tujuannya ibadah atau hasil biasanya. Halo Pak? Harusnya tujuan kita ikhtiar itu ibadah. Apa salah satu ibadah dalam ikhtiar? Namanya tawakal. Apa itu tawakal? Kita berikhtiar semaksimal mungkin, planning, perencanaan, target silakan. Tapi ketika keputusan Allah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dengan kesadaran kita terima bahwa itu adalah suatu qadarnya Allah. Gitu maksudnya Pak. Jadi dikontrolnya lewat tawakal. Silakan. Ya silakan. Dikasih lagi mic-nya. Kayaknya belum jelas ini. Ya. Ikhtiar ini mungkin saya pada suatu aktif untuk menjadi lebih baik. Tentunya kan. Enggak. Ikhtiar yang baik itu niatnya ibadah atau hasil? Oh, itu poinnya. Loh iya dong. Kan ambisi apapun silakan, tapi hasil akhir harus ibadah. Hasilnya ibadah, Pak. Saya tanya, ibadah itu kecewa atau menerima? Jadi ini Pak. Ya. Seseorang pada saat Allah menutup jalan, tentunya apapun yang dilakukan belum mau buka. Tapi saat Allah buka jalan, itu harus benar-benar memanfaatkan momen yang Allah buka. Karena setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi maksudnya ini Pak, mau diluruskan. Ikhtiar yang saya maksud memang antara hasil ada sesuai hasilnya mau Allah kata. Ya. Tentunya pada momen saat Allah berikan kesempatan terbuka kesempatan sama ini, mungkin bertahun-tahun tertutup, setelah terbuka kesempatan, tentu harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, ambisi ini tentu ikhtiar itu untuk menjadi yang lebih baik di depan, artinya ibadahnya lebih sungguh-sungguh, kerjanya lebih sungguh-sungguh, hal-hal positif lebih sungguh-sungguh. Namun terkadang hal-hal yang seperti itu terselip ego gitu Pak. Terselip ego akhirnya aku harus begini untuk menunjukkan. Nah itulah bagaimana ikhtiar yang baik itu tidak terselip ego di bawah sadarnya. Karena orang sesuai dengan niatnya, orang itu tadi menjaga niat hati, menjaga hati Pak. Tapi kadang-kadang di satu sisi tanpa sadari muncul mungkin selama ini merasa terhina, mungkin merasa apa, muncul aku harus buktikan aku bukan itu. Nah itu
terselip ego gitu Pak. Ego itu membuktikan diri, akhirnya terbelokkan dengan rencana Allah, maksud Allah bukan ego. Kamu tidak ada apa-apa tanpa aku. Itu Pak. Baik, saya tanya dulu, saya tunjuk dulu ya. Orang kecewa itu karena niatnya hasil atau karena Allah? Udah gitu aja. Orang kecewa. Nah, Bapak tahu ya, orang kecewa itu biasanya niatnya karena hasil. Pertanyaan kedua, tapi jujur sebagai manusia kita tuh ikhtiar bener nggak? Kadang-kadang tujuannya hasil. Iya kan? Iya kan? Nah, karena Bapak tahu hasil itu adalah urusan Allah, harusnya dari awal Bapak Ibu meluruskan niat bahwa saya ikhtiar itu niatnya karena Allah. Pertanyaan saya Pak, pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikhtiar niatnya karena Allah, kira-kira istiqomah atau putus asa? Tapi kalau Bapak Ibu niatnya karena hasil, istiqomah atau putus asa? Karena hasilnya nggak sesuai, biasanya mohon maaf ya, Bapak semangat atau Bapak putus asa biasanya. Si fulan sakit, pergi ke dokter, niatnya itu sembuh atau ibadah? Kalau ibadah berarti target dia bukan sembuh tidak sembuh kan? Pokoknya saya pergi ke dokter dalam rangka ikhtiar beribadah kepada Allah. Terus Allah belum menyembuhkan, kira-kira dia terima atau putus asa? Kenapa terima? Karena dari awal niat dia hanya ibadah. Justru kalau Bapak niat awal hasil, itu yang Bapak sampaikan, ego, putus asa, itu yang terjadi. Padahal Allah menciptakan kita tujuannya ibadah atau hasil? Ibadah. Makanya sekarang pertanyaan saya, di dalam ikhtiar itu ibadah apa yang harus kita lakukan supaya sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Ternyata di dalam ikhtiar namanya ibadahnya namanya tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu kita harus berikhtiar semaksimal mungkin. Harus berikhtiar semaksimal mungkin. Tapi dia sadar hasil apapun nanti yang Allah putuskan, dia akan menerima. Berarti tugas kita dalam berikhtiar menerima hasil atau menentukan hasil. Bapak Ibu biasanya dalam ikhtiar menentukan hasil atau menerima hasil? Itu yang terjadi Pak. Makanya orang jadi putus asa, orang jadi kecewa. Karena dalam pikirannya selama ini orang ikhtiar biasanya ingin menentukan hasil. Loh, target planning boleh nggak? Boleh, itu salah satu dalam ranah ikhtiar maksimal. Tapi dia sadar keputusan apapun nanti terwujud tidak terwujud, target dia bukan itu. Target dia adalah menerima ridho dengan keputusan Allah. Itu namanya orang bertawakal. Sehingga ikhtiar yang disampaikan, ikhtiar yang dilakukan, akhirnya menjadi kita semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat 3 ayat 159. Jelas ya Bapak Ibu semua ya? Jadi ikhtiar itu wajib, tapi niatnya tolong diluruskan. Apa kata Allah? Bawahnya saja. Allah mencintai 159, bawahnya saja. Kemudian ya. Apabila engkau telah membuatkan dekat, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kenapa orang tawakal itu dicintai Allah? Karena dia sadar keputusan apapun yang Allah putuskan, tugas orang bertawakal adalah menerima keputusan Allah. Dia sadar tugas dia hanya berikhtiar dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi semakin lama Bapak Ibu ikhtiar, bukan semakin putus asa, tapi semakin semangat dalam rangka dicintai oleh Allah. Ibu nasihatin suami supaya suami berubah, atau ibu ibadah saja bertawakal kepada Allah? Ibu nasihatin suami supaya suami berubah, atau ibu hanya menyampaikan saja? Kok dua-duanya? Tuh
Tugas kita itu hanya menyampaikan. Berubah tidak berubah suami atau istri kita, kembali kepada urusan Allah. Itu namanya tawakal. Kalau ibu sudah begitu, kalau bapak sudah begitu, baru nanti Allah rubah suaminya, rubah istrinya, akhlaknya. Suami istrinya tetap itu. Jelas Bapak Ibu ini semua? Baik, kalau sudah jelas, mungkin itu dulu saja ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kayak kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan ini Bapak Ibu semua. Baik, ayo kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Jangan-jangan selama ini kita berikhtiar tidak sesuai keinginan Allah. Akhirnya bukan semakin tenang, malah semakin menderita. Bukannya semakin ringan, malah semakin berat. Karena ternyata banyak yang tidak sadar. Pertama biasanya disalah niat, ya. Yang kedua juga kadang-kadang kita khawatir terhadap hasil yang nanti diputuskan Allah, itu kan nggak baik juga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita tutup, ya. Ini doanya yang saya rasakan. Memang doa meminta keselamatan itu penting Bapak Ibu, ya. Dimanapun Bapak Ibu berada, kalau bisa sebelum pergi selalu memohon keselamatan. Ya minimal doanya apa? Bismillahi tawakkaltu. Nah, minimal itu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di sini ya Allah. Yang pertama, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa kami sejak lahir hingga saat ini dan yang akan datang ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa seluruh leluhur kami dan semua keturunan kami. Yang kedua ya Allah, tolong masukkanlah kami ke dalam surgamu. Bimbinglah kami dalam menjalani hidup ini agar bahagia di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari musibah-musibah yang akan menimpa diri kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah, bimbing kami agar selalu lurus di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan yang ketiga ya Allah, tolong kabulkanlah hajat-hajat kami, hajat yang mungkin belum terkabul, yang akan terkabul dan mungkin sedang terkabul ya Allah. Mudahkanlah segala hajat kami agar sesuai dengan apa yang Engkau inginkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.